Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, linuwasil darsana min kitabi Kashfus Satir wa huwa syarhun li Ghamidi Rawdatun Nadhir wa Jannatul Manadhir li Muwaffaqiddin Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Baik, kita sekarang di halaman 77 di pembahasan baru yaitu Al-Mutabayyin. Baik, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwasanya lafaz itu dibagi menjadi dua, lafaz mufrad dan lafaz murakkab dan lafaz mufrad. Lafaz murakkab sudah kita ambil pembagian-pembagiannya. Sekarang ini kita sedang di lafaz mufrad. Lafaz mufrad itu dibagi berdasarkan beberapa pembagian. Ada pembagian berdasarkan adilalahnya. Ada juga pembagian berdasarkan ittihadul makna. Sekarang ini kita sedang di pembagian ini. Pembagian mufrad berdasarkan ittihadul makna atau kasratuhu. Jadi mufrad berdasarkan ittihadul makna atau kasratul maknanya dibagi menjadi dua. Kalau an yattahida maknahu itu ada 4, ada al-alam, ada al-mutawati, ada al-musyakkak, dan ada al-mutaradif. Kemudian an yaksura maknahu itu dibagi menjadi al-mushtarak, kemudian al-murtajal, kemudian atau al-manqul, kemudian yang ketiga al-mudmar. Sekarang kita masuk yang keempat, al-mutabayyin. Baik. Jadi mufrad berdasarkan maknanya yang banyak itu, berdasarkan banyaknya maknanya, dia dibagi menjadi 4, al-mushtarak, al-murtajal, kemudian al-mudmar, sekarang al-mutabayyin. Baik, ma huwa al-mutabayyin? Al-mutabayyin lughatan mushtaqun min al-bayn. Al-bayn bimana al-bu'd wal iftiraq. Bain artinya sesuatu yang jauh atau terpisah. Haitsu syubbiha iftiraqul musammayat bi haqa'iha bi iftiraqil haqa'iq fi buqa'iha. Jadi istilah al-bain ini digunakan hanya untuk benda-benda yang haqiqah saja. Misalkan masjid, kita katakan al-bain bimana bainul masjid. Bainul masjid dimana bu'duhu. Maka kenapa kita katakan mutabayyin dari kata al-bain? Karena kita menyerupakan iftiraqul musammayat, terpisahnya penamaan sesuatu. Iftiraqul musammayat maksudnya nama benda-benda tersebut berbeda-beda fi haqa'iqiha. Haqa'iqnya beda-beda sebagaimana terpisah juga atau berbeda juga hakikatnya fi buqa'iha. Buqa'una jam'u buqah di mana makan. Jadi intinya al-mutabayyin itu adalah makna yang terpisah-pisah gitu, beda lafaznya, dan maknanya pun terpisah, tapi dia masih punya keserupaan nanti pada satu titik. Baik. Jadi dalam istilah dikatakan fal mutabayyin huwa makhtulifat alfaduhu atau makhtalafat alfaduhu wa ma'ani. Terpisah, berbeda antara lafaz dan maknanya. Jadi lafaznya beda, maknanya beda, ini mutabayyin. Tapi nanti ada satu titik tempat dia punya keserupaan. Karena kan kita lagi bahas ini pembagian lafaz mufrad berdasarkan kasratu makna. Baik. Au huwa al-alfadhul mawdu' kullu wahidin minha li ma'nan mukhtalif. Lafaz yang ditetapkan setiap masing-masing dari lafaz tersebut memiliki makna yang berbeda-beda. Wa ma takhtalafa al-mafhumani aw lil musammayani fal lafdhani mutabayyinan. Maka kapanpun apa yang antum pahami dari suatu lafaz itu berbeda, berarti lafaz tersebut dikatakan lafaz yang mutabayyinat. Ketika antum mengatakan kursiyun, beda yang antum pahami ketika antum mendengar kata masjidun. Maka kata kursi dan masjidun ini mutabayyin berarti.
Ya, wa in kana fil khariji muttahidain, meskipun mungkin dari luarnya tampaknya dia itu muttahidain, sama. Contohnya lafaz al-laun dan as-sawad. Al-laun warna, as-sawad hitam. Wahuma muttahidani fil kharij. Dari luarnya dua-duanya sama, karena laun artinya warna, as-sawad juga warna hitam, begitu. Akan tetapi li'anna al-aswada laun lakinna labdaihima mutabayyinan bi tagayyuril mafhumaini 'inda al-aqal. Dua lafaz ini dikatakan dia mutabayyin. Kenapa? Karena mafhum yang antum dapatkan dari dua kata tadi berbeda. Ketika antum mendengar kata laun, mafhumnya beda dengan antum mendengar kata sawad. Amtsilatul mutabayyin contohnya adalah al-insan wal faras, al-ghurab wan nasar. Al-insan wal faras, ya, keduanya lafaz yang mutabayyin. Karena apa yang antum pahami dari kata al-insan beda dengan yang antum pahami dari kata al-faras. Wa kadzalika al-ghurab wan nasar, tapi dalam satu titik pasti ada keserupaannya, yaitu sama-sama makhluk hidup. Ya, al-ghurab wan nasar sama-sama burung, pasti ada keserupaannya. Baik. Ya, kemudian al-qismu tsalis min aqsamil mufrad min haitsul ma'na wa khususihi. Ya, ini pembagian yang ketiga berdasarkan makna dan khususannya. Ya. Kalau pembagian yang pertama itu, ya, lafaz mufrad itu kita bagi berdasarkan pembagian yang pertama itu berdasarkan dilalahnya, ya. Pembagian pertama itu berdasarkan dilalah, yang pembagian yang kedua berdasarkan ittihadul makna. Yang tadi itu mutabayyin itu akhir dari pembahasan yang berdasarkan ittihadul makna. Sekarang kita masuk berdasarkan makna dan khususan maknanya. Perhatikan kata kekhususan maknanya. Di situ kembalinya ke makna. Bahwa yang qasimu ila qismain. Oh, di sini dia hanya ada dua bagian. Berdasarkan pembagian yang pertama dia jadi 4, pembagian yang kedua menjadi 4 juga. Bahkan pembagian yang ketiga ini dia menjadi 2 saja. Yang pertama al-juz'i. Nah, ini yang paling panjang pembahasan. Ya, ada namanya al-lafdhu al-mufrad al-juz'i. Ya, maknanya mana juz'i maksudnya? Huwa ma yamna tasawwuruhu min wuqu'i syarikati fihi. Ma yamna tasawwuruhu min wuqu'i syarikati fihi. Jadi penggambaran dari lafaz tersebut mencegah kita untuk memasukkan kata-kata lain ke dalamnya. Maksudnya apa? Yang lain, pengertian yang lain, ma yamtani'u fardhu sidqihi 'ala itsnaini fasaida aw huwa asy-syakhsu min kulli haqiqatin kulliyatin. Amthilatuhu ana Zaid. Ada ana, apa tasawur antum dari kata ana ini? Tasawurnya adalah ada seorang, ya, atau kita, diri kita sendiri, ya, laki-laki ataupun perempuan, makhluk, ya, hidup, ya, itu ana. Tapi tasawur dari kata ana ini yamna wuqu'us syarikah. Kalau antum katakan ana, anta enggak termasuk. Ya, ini namanya makna juz'i. Kalau antum bayangkan dalam satu lingkaran besar, di dalamnya ada lingkaran-lingkaran kecil. Lingkaran-lingkaran kecil ini nggak boleh dimasuki oleh yang lainnya, nggak muat tempatnya. Jadi ketika antum mengatakan ana, anta, antum, anti, antuna nggak masuk. Ketika antum mengatakan Zaid, Muhammad tidak masuk. Ini namanya makna juz'i, makna spesifik. Ya, kalau anda katakan santri, bisa siapa saja di situ, bisa Muhammad, bisa Zaid dan seterusnya. Tapi kalau anda katakan Zaid, ya, hanya Zaid saja, berarti tidak bisa yang lainnya. Ya. Nah, jadi tidak bisa masuk yang lainnya ke dalam penyebutan tersebut. Kalau tasawwarna kulla wahidin min hadhihi thalatha wa amsalihha la ra'ayna anna kulla wahidin minha yadullu ala wahidin musyakhasin faqat. Ana menunjukkan satu, Zaid juga satu, hada juga satu. Nggak bisa kita masukkan 2 atau 3. Misalkan ada orang mengatakan telah datang Zaid, ya masuk Zaid sama Muhammad. Ya, maka ini tidak benar. Ya, tidak boleh kita masukkan Muhammad ke dalam penyebutan kata Zaid. Kenapa? Karena Zaid itu lafaz juz'i. Ya, ada orang mengatakan, ya, Allah menghalalkan daging kambing. Ya, kemudian ada orang yang makan daging babi dengan alasan masuk ke dalam penyebutan daging kambing. Maka ini tidak benar. Kenapa? Karena daging kambing itu lafaz yang juz'i. Yang tidak boleh dimasukkan hal-hal yang lain ke situ. Ya, yang intinya lafaz juz'i itu hanya menunjukkan kepada satu makna saja. Satu lingkaran itu hanya satu makna isinya. Tidak boleh dimasukkan makna yang lain. Daging kambing atau daging kambing, daging unta jangan dimasukkan ke situ, daging babi jangan dimasukkan ke situ. Ya, ini namanya lafaz juz'i. Dan juz'i itu ada 2.
Wal juz'iyyu naw'an, juz'iyyun haqiqi ka Zaid wa Khalid wa huwa al-murad 'inda al-itlaq. Kalau antum dengar kata juz'i haqiqi maksudnya. Tapi ada juga namanya juz'i idhafi. Ya. Wa huwa kullu ma huwa akhassu binisbah lima huwa a'am, mithlu al-hisan binisbah lil hayawan. Kalau idhafi ini berarti dia ada penisbatannya kepada yang lain. Kalau juz'i haqiqi tadi, ya, dia hanya satu kata doang, Zaid doang, Khalid doang, selesai. Tapi kalau juz'i idhafi ini dia ada penisbatan kepada yang lain. Misalkan al-hisan bin nisbah lil hayawan. Juz'i dia. Jadi hisan ini kan dia bukan juz'i sebenarnya. Dia juz'i sebenarnya. Tapi kalau dinisbatkan kepada yang lain dia lebih juz'i lagi. Jadi akhassu bin nisbah lima huwa a'am. Jadi dia lebih spesifik kalau disandarkan kepada yang lebih umum. Al-hisan kan bisa apa aja. Tapi ketika disandarkan kepada al-hayawan, al-hisan menjadi lebih spesifik. Karena hayawan itu kan ada banyak selain al-hisan. Ya, bal hayawan a'ammu min al-hisan. Ya, kata hayawan itu lebih umum daripada kata al-hisan. Li'anna al-hisan naw'un min al-hayawan. Walakin fal-hisanu juz'iyyun idhafiyun binisbah lil hayawanil kulli. Hayawan itu namanya lafaz kulli. Ya, hisan ini namanya lafaz juz'i. Berarti patokan tolak ukur juz'i atau kulli itu nisbi, relatif gitu. Ya. Jadi kalau antum mengatakan hison ini juz'i apa kulli, ya tergantung. Ya, kalau antum katakan hison doang, ya maka dia ya kulli. Ya, karena hison itu di bawahnya ada jenis-jenisnya. Hison apa gitu. Ya. Tapi kalau antum sandarkan hison ini kepada al-hayawan, maka hison ini dia ya juz'i. Ya, juz'i dia karena dia dibandingkan dengan sesuatu yang lebih umum. Ya, itu intinya. Ya, analogi gampangnya begini. Suatu benda, ya dia akan kita anggap kecil, ya, atau kita anggap besar misalkan. Ya, kita anggap besar. Kenapa? Karena kita bandingkannya dengan yang kecil. Coba kita bandingkan dengan yang lebih besar, dia menjadi kecil. Begitu. Ya. Baik. Manusia, ya, dibandingkan dengan sesama manusia, ya ada yang lebih besar dan lebih kecil. Coba dibandingkan dengan alam semesta, ya, kecil ya. Baik. Fal hisan juz'iyyun idhafiyun binisbah lil hayawanil kulli li'anna juz'iyyat al hisan binisbah ila ma fawqahu. Kemudian yang kedua, lawan dari al juz'i adalah al kulli. Wa huwa ma la yamna nafsu tasawwurihi min wuqu'i syarikati fi. Intinya adalah la yamna wuqu'i syarikah. La yamna wuqu'i syarikah. Jadi boleh dimasukkan lebih dari satu sampel ke dalam lingkarannya dia. Ai imkanu fadl ishtirak la wuqu'uhu bil fi'il. Aw huwa alladhi la yamtani fardhu sidqi 'ala itsnaini fasa'ida. Jadi dia dalam satu lingkaran bisa lebih dari satu. Ya, bisa lebih dari satu makna. Malhudha al-kulli la wujuda lahu fil kharij wa innamal mawjud afraduhu. Perhatikan kalimat ini baik-baik. Lafaz kulli itu, lafaz global itu, ya, eksistensinya sebenarnya tidak ada fil kharij. Innamal mawjudu afraduhu, karena yang ada itu adalah afrod-afrodnya. Ketika antum mengatakan insan, manusia, ini nggak ada keberadaannya manusia itu. Kenapa? Karena di situ ada Muhammad, ada Zaid, ada Fatimah, ada Hindun. Jadi yang ada di lapangan, di fakta sebenarnya itu anggota-anggotanya, bukan dianya gitu. Ya, fal hayawan masalan, contohnya ya, kalau kita ambil kata hayawan, lafdzun kulliyun mustawfin li syurutit ta'rif. Ya, walakin la wujuda lil hayawan fil kharij ay fil waqi. Yang mana kita namakan hayawan itu? Ada enggak makhluk namanya hayawan? Kan enggak ada. Yang ada itu kuda, sapi gitu kan. Hewan kuda, hewan sapi yang ada, tapi hewan sendiri enggak ada namanya hewan. Ya, berarti hayawan ini la wujuda lahu fil waqi. Ini harus dipahami baik-baik. La wujuda lahu fil waqi. Wa innama al-mawjud huwa afroduhu, yang ada itu adalah bagian-bagiannya. Baik. Ya. Jadi kalau kita katakan fil kharij itu maksudnya fil waqi ya, dalam kehidupan sehari-hari, faktanya aktual. Illa min khilali anwa'ihi. Hayawan itu dikatakan ada kalau ada anggota-anggotanya, contohnya al-hisan, wal asad, wal insan, wa ghairi dzalik. Ya. Contohnya sekarang di dalam kandang ada 4 jenis hewan. Ya, 4 jenis hewan, ada sapi, kambing, kuda, domba, kan? Ya, maka ya semuanya yang ada dalam kandang itu boleh kita katakan hewan. Ya, dalam kandang itu ada hewan kita katakan.
ya. Tapi yang ada dalam kandang itu sebenarnya kan ada 4 tadi, ya kan? Ketika antum mengatakan di dalam kandang ada hewan, setelah antum buka kandang ternyata ada kambing, sapi, kuda, domba. Nah, berarti hewan itu nggak ada keberadaannya. Yang ada dalam kandang itu justru bagian-bagiannya dia, gitu, anggota-anggotanya dia yang ada di situ. Maka berarti kalau 4 hewan tadi kita keluarkan dari kandang, boleh nggak kita katakan di dalam kandang ada hewan? Nggak bisa. Ini menunjukkan berarti keberadaan hewan itu terikat dengan keberadaan afrodnya, keberadaan sampel-sampelnya. Baik. Wal insan wa ghairu dzalik, begitu juga al insan dan seterusnya. Wa al kulli itu nau'an, kulliyun haqiqiyun dan kulliyun kulliyun haqiqiyun majaziyun, ya, atau awaliyun. Nah, yang pertama kulliyun haqiqiyun, yang kedua kulliyun idhofiyun. Kulliyun haqiqiyun kal insan binisbah li afrodihi li sidqihi ala katsirin. Kulli hakiki namanya ini. Kalau kita katakan insan, ini kulli hakiki karena memang di bawahnya ada banyak anggotanya. Ya, kemudian kulli idhofi, ya, wa huwa al-a'ammu binisbah aw bil idhofa ila syai'in akhar. Ini kalau disandarkan kepada lafaz yang lain, contohnya al-hayawan. Kata hayawan ini sekarang, ya, dia dinamakan kulli, tapi kullinya dinisbatkan kepada yang lain, yaitu kepada an-natiq. Ya, an-natiq itu artinya yang berbicara, ya. An-natiq artinya yang bisa ngomong. Yang bisa ngomong kan, ya hanya manusia saja. Ya, berarti hayawan ini lebih spesifik, begitu kan? Gitu. Baik. Kemudian was-sahil, ya. Wan nabih wa ghairiha. Sahil itu bahasa kita al-faras, kuda. Wan nabih, ya, sahil itu hewan yang meringkik. An-nabih itu hewan yang hewan anjing, menggonggong, ya, hewan yang menggonggong. Nah. Baik. Jadi al-hayawan itu dibagi menjadi 3 ini, ya, an-natiq, as-sahil, an-nabih, gitu, ya. An-natiq itu yang berbicara, hewan yang bisa berbicara, manusia maksudnya. Karena manusia itu dinamakan hewan juga secara bahasa karena dia berasal dari kata haya, hidup. Ya, hayawan itu sebenarnya artinya makhluk hidup. Makhluk hidup yang bisa ngomong itu manusia. Makhluk hidup yang bisa meringkik itu kuda. Makhluk hidup yang bisa menggonggong itu anjing dan seterusnya. Ya, jadi berarti hayawan ini kulli dia. Ya, tapi kulli disebabkan oleh idhofa, disandarkan kepada bagian-bagian yang 3 tadi. Di anna kulliyatahu binisbah ila ma tahtahu, itu dia. Ya, karena kulliyahnya dia, sifat globalnya dia itu tergantung kepada kata yang berada di bawahnya, bagian yang berada di bawahnya. Kalau tidak ada bagian-bagian itu, maka dia, ya, bisa jadi juz'i. Ya, kalau hayawan dibandingkan dengan alam semesta, ya, kulli atau juz'i jadi? Hayawan dibandingkan dengan alam semesta, juz'i dia. Ya, tapi kalau hayawan dibandingkan dengan, ya, manusia, dibandingkan dengan kuda, dibandingkan dengan sapi, maka dia jadi kulli karena berada di atas. Baik. Wa amma binisbah ila ma fawqahu fa huwa juz'i idhofi. Ya, dia bisa juga juz'i dia. Li'anna lafdzul hayawan akhassu min lafdzi an-nami. Ya. Nah, ini berarti kita katakan tadi, ya, istilah kulli sama juz'i ini adalah sesuatu yang relatif. Ya, tergantung dari sudut pandang mana kita melihatnya. Kalau antum melihat dari sudut pandang dari bawah beda kalau dilihat dari atas, begitu. Baik. Nah, rumah kalau dilihat dari depan besar dia, tapi kalau antum lihat dari atas pesawat kecil dia, ya, kurang lebih seperti itu. Lafaz mana tadi? Li'anna lafdzul hayawan akhassu min lafdzi an-nami. An-nami itu maksudnya, ya, as-sahil an-nabih tadi. Ya. Ya. Nanti dari kata nama yanmu, yang tumbuh, maksudnya makhluk yang tumbuh itu. Jadi an-nami itu yang lebih umumnya, dan hayawan itu lebih khususnya. Kemudian wa aqsamul kulli, al-kulli wa tahtal kulli aqsamun bi i'tibari wujudi afradihi wa adamihi. Berdasarkan keberadaan atau ketiadaannya, kulli itu dibagi menjadi al-kulli al-mustahil. Ya, yang pertama al-kulli al-mustahil, yaitu huwa mayamtani aqlan an yakuna lahu afradun fil kharij mislu ijtima'un naqidain wa irtifa'uhuma
Ya, al-kulli yang mustahil itu adalah sesuatu yang secara logika ya tidak mungkin untuk ada di dalam alam semesta, di apa namanya, di waqi'nya tidak mungkin ada. Contohnya ijtima'un naqidain. An-naqidain di mana abdidain, al-aksain, yang berkumpulnya dua hal yang bertolak belakang. Ya, berkumpulnya dua hal yang bertolak belakang. Misalkan antum katakan api dan air. Ya, api dan air ini nggak mungkin, ya nggak mungkin kedua-duanya ada. Ya, maka dia namanya al-kulli al-mustahil. Baik. Kemudian yang kedua, ma yumkinu aqlan an yakuna lahu afrad wa lam tujad waqi'an kal anqa wa hiya ta'irun kharafi wa mithlu bahrun min zibiq haitsu la yamtani aqlan an yujad. Ya, ma yumkinu aqlan an yakuna lahu afrad, secara logika dia punya kemungkinan ya untuk punya anggota, ya, tapi lam tujad fil waqi', akan tapi secara logika tidak ada. Ya. Misalkan kita katakan ya, al-anqa itu ya, antum pernah lihat hewan-hewan mitos itu yang dia berkepala burung tapi dia badannya kuda. Ya, jadi dia kepalanya kayak garuda tapi badannya kadang kuda atau singa. Hewan mitologi begitu. Nah, ini secara akalan, ya, secara mayumkinu aklan, secara akal bisa ada. Kenapa? Karena memang bisa dibayangkan kan. Selama bisa dibayangkan berarti dia ada, dalam akal itu ada. Tapi lam tujad waqi'an. Tapi faktanya nggak ada hewan yang seperti itu. Ya. Ya. Contohnya juga bahar min zibiq. Ya. Ya. Bahar min zibiq atau zibak. Zibak itu bahasa kita apa, bahasa buat air buat mengisi termometer itu? Air raksa ya. Air raksa itu namanya zibak. Mungkin nggak ada lautan yang terbuat dari zibak, air raksa itu. Ya. Secara logika, secara apa namanya, pikiran kita ya, bisa dibayangkan air raksa banyak atau lautan begitu. Ya, tapi faktanya tidak ada. Karena dia material yang sedikit sekali jumlahnya di alam semesta dan harganya mahal. Kemudian yang ketiga, kulliyun yujad minhu fardun wahid ma imkani ghairihi kalab syams. Ya, misalkan yang ketiga, kulliyun yujad minhu fardun wahid. Ya, ada satu saja anggotanya dia. Ya, yang kulli ini dia lapasnya hanya satu, ma imkani ghairihi. Tapi ada kemungkinan ada yang lainnya. Contohnya kata asyams, ya, matahari. Ada kemungkinan nggak ada matahari yang lain, ya ada kemungkinan, tapi kan ya kemungkinannya kecil atau itu tidak ada di fakta sebenarnya begitu. Baik, kemudian yang keempat, kulliyun muta'adidul afrad kal insani wal hisan wal marfu' wal kawkab wa nahwi dzalik. Ya, kulliyun muta'adidul afrad artinya dia anggotanya ada banyak, dan ini yang paling banyak tentunya. Ya, ini yang paling gampang kita deteksi, yaitu contohnya manusia, afradnya banyak, muta'adid ya afradnya. Wal hisan, muta'adid al-afrad juga. Al-marfu', ya, al-marfu' artinya segala hal yang terangkat. Wal kawkab nahwi dzalik. Baik, ini pembagian al-kulli berdasarkan keberadaannya. Ada yang mustahil untuk ada yang bisa ada tapi faktanya dia tidak ada. Kemudian ada yang dia ada tapi cuman punya satu anggota. Ada yang ada tapi dan anggotanya banyak. Nah, ini berdasarkan keberadaan afrodnya. Ya, keberadaan afrodnya. Contohnya kita bikinkan contoh tadi ketika di dalam sebuah kandang ada 4 hewan di situ. Ya, ini namanya al-kulli. Ya, ketika kita mengatakan ada hewan di dalam kandang, 4 hewan ini berarti kulli dia di situ. Maka berdasarkan ada apa tidaknya hewan itu, ya. Kalau ya antum katakan hewan kemudian di dalam kandang itu tidak ada apapun, itu namanya al-kulliyul mustahil. Ya, al-kulliyul mustahil. Tapi kalau antum katakan di dalam kandang itu ada ya hewan berbadan singa berkepala garuda misalkan, ya, maka ini namanya mayumkin aklan, ya, walam tujad waqi'an. Ya, kemudian kalau antum lihat ke kandang itu di situ hanya ada satu doang, ya. Hanya ada satu saja isinya. Nah, ini namanya berarti dia kulli yujad minhu fardun wahid saja. Ma imkani ghairihi, bisa jadi juga ada yang lainnya, bisa dimasukkan maksudnya yang lain ke dalam kandang tersebut.
Kemudian yang keempat, ya kalau antum mengatakan ada hayawan di dalam kandang, kemudian antum sampai sana ternyata ada banyak hewan di dalamnya, nah, ini namanya kulliyun muta'addidun. Nah, ya, karena ini agak tricky ini ketika antum mengatakan ada hewan di dalam kandang, ya orang akan berpikir, ya bisa jadi satu hewan, bisa jadi juga banyak, begitu kan? Ya, dan dua-duanya benar, masuk secara logika gitu penyebutannya. Ya, jadi nanti kalau antum mengatakan ada hewan dalam kandang, di buka kandang ada satu saja, ada satu hewan. Ya, dia buka kandang ada satu hewan. Kemudian dia marah. Tadi antum katakan ada hewan dalam kandang, ini kenapa cuma satu? Ya, tidak boleh dia marah di situ. Kenapa? Ya karena memang ya hewan itu ya, secara penyebutan dia bisa kulli, bisa juz'i gitu. Ya, dia bisa kulli atau juz'i. Kalau antum katakan ya ada satu hewan dalam kandang, jelas juz'i jatuhnya. Gitu. Baik. Wa yanqasimu al-kulli aidan qismatan awwaliyatan ya ila qismain. Kulliyun dzatiyun wa kulliyun aradi. Ya, berdasarkan awwaliyahnya. Ya, awwaliyah itu maksudnya yang pertama kali terbayang, ya, yang masuk ke dalam hakikat afradnya. Nah, maknanya adalah kita lihat di sini yang pertama kulliyun dzatiyun wa huwa alladhi yadkhulu fi haqiqati afradihi mithlu al-ma' wat tahin. Baik. Jadi kulli dzati itu alladhi yadkhulu fi haqiqati afradihi mithlu al-ma' wat tahin binisbah li kulli ajinin wal ma' wat turabu binisbah lit tin wal hayawan was sahil lil faras wal asal wal khulli as-sakanjabin, ya. Baik. Kulliyun dzati wa huwa alladhi yadkhulu fi haqiqati afradihi, ya. Kulli dzati itu secara per sampelnya, dzati itu maksudnya per sampelnya. Alladhi yadkhulu fi haqiqati afradihi, masuk ke dalam hakikat dari anggota-anggotanya. Contohnya al-ma' wat tahin. Al-ma' wat tahin, air dan at-tahin, adonan. Ya, apa namanya? Bahasa kita apa tahin ini? Ya. Ya. At-tahin ini bisa kita berikan tanah liat di situ kalau tidak salah artinya. Ya. Tahin, ya. Tahin itu daqiq sebenarnya. Daqiq apa namanya? Bubuk gandum, ya, gandum yang sudah dijadikan bubuk itu, ya dinamakan at-tahin. Binisbah likulli ajinin, ya binisbah likulli ajin. Ajin itu artinya adonan, ya. Adonan itu kan terdiri dari air dan bubuk gandum tadi, gitu kan? Terdiri dari air dan bubuk gandum tadi, jadilah adonan. Ya makanya apa namanya, air sama bubuk gandum ini disebutnya kulliyun dzati. Begitu juga al-ma' wa turab, air dan tanah, binisbah litin, tin tanah liat. Ya, air dan tanah di binisbah litin dia adalah kulliyun dzati. Jadi dia adalah penyusun dari ya apa namanya afradnya tadi. Ya, wal hayawan was sahil lil faras. Al hayawan was sahil lil faras. Jadi dua hal ini merupakan penyusun dari kata faras ini. Faras itu adalah hayawan sekaligus sahil gitu. Sahil tadi yang hewan yang meringkik. Ya. Jadi kalau ditanya sama orang, ma huwa atin? Atin huwa al-ma' wa turab. Gitu. Ya. Jadi namanya kulliyun dzati. Jadi dia itu masuk ke dalam hakikat dari sesuatu tersebut. Jadi tin itu hakikatnya apa? Al-ma' wa turab. Ya. Tanah liat itu hakikatnya apa? Air dan tanah gitu. Kemudian kuda itu hakikatnya apa? Hewan dan meringkik gitu. Hewan yang meringkik gitu. Baik. Kemudian al-asal wal khul li as-sakanjabin, ini Allah alam apa artinya. Baik. Kemudian yang kedua kulliyun aradi wa huwa al-kharij an haqiqati afradihi kal humudah bin nisbah lil khul. Kalau tadi kulliyun dzati itu dia merupakan penyusun dari sesuatu itu. Kalau kulli aradi ini tidak, dia berada di luarnya. Kal humudah bin nisbah lil khul. Contohnya al-humudah, ya, rasa kecut, ya, rasa kecut yang ada pada cuka. Baik, jadi kulliyun aradiyun itu bedanya dengan kulliyun dzati, dia bukan penyusunnya. Ya, makanya kata aradun itu ya, artinya adalah sesuatu yang bukan inti, ya, bukan inti dari sesuatu. Arad itu secara bahasa artinya ya, sesuatu yang bukan inti, sesuatu yang tidak esensial. Bahasa gampangnya sampingan gitu, ya.
kulli, aradi itu. Ya. Makanya kadang arad itu juga diartikan dengan gejala atau indikasi. Gejala dari sesuatu itu kan bukan bagian dari sesuatu, dia hanya tanda saja. Ya, misalkan al-humudah binisbah lil khul, cuka, ya. Kata al-humudah itu artinya rasa kecut. Rasa kecut yang ada pada cuka itu bukan bagian dari cuka. Dia adalah indikasi yang menunjukkan adanya cuka. Itu. Gejala sampingan dari adanya cuka itu adalah rasa kecut itu. Begitu juga adalah al-halawah lis-sukar, rasa manis pada gula. Ya. Gula itu, ya, penyusunnya bukan rasa manisnya. Ya, jadi rasa manis itu bukanlah bagian dari gula. Rasa manis itu bukan bagian dari gula. Kenapa? Karena rasa manis ini juga ada pada selain dari gula. Nah, berarti rasa manis ini adalah ardun bagi gula. Dia adalah indikasi atau tanda bahwasanya ada gula di situ. Ya, air kita masukkan gula, dia rasanya manis. Dari mana kita tahu? Karena ya, ada rasanya. Ya, dari rasa itu kita tahu bahwasanya ada gula yang telah dimasukkan. Wadhahik lil insan, ad-dhahik tertawa itu sifat hanya untuk manusia saja. Ya, li'anna al-khul, ya, khul huwa sa'ilun ma'i'un min asiril 'inab aw gharihi. Cuka itu adalah cairan, ya, yang dibikin dari, ya, perasan anggur atau yang lainnya. Ya, itu hakikat dari al-khul. Jadi dia al-kharij an haqiqati afrodihi, gitu. Berarti, ya, dia kata al-humudah ini kulli atau juz'i kalau binisbah lil khul. Al-humudah tadi binisbah lil khul, ya, kulli. Ya, dia karena apa? Karena al-humudah ini ada pada selain al-khul juga. Pada mangga muda kan ada al-khul juga. Berarti dia kan kulli berarti. Gitu ya. Tapi kullinya sifatnya aradi. Kenapa? Kalau disandarkan kepada al-khul dia namanya aradi namanya. Gitu ya. Baik. Ya, begitu juga kata ad-dhahik. Wasukar wa ibaratun anil baluratil qasab, ya, gula itu juga bagian dari qasab sukar dari tebu, gitu, hasil perasan tebu. Wal insan hayawan min lahmin wa damin wa 'azmin wa 'asabin wa dhahik aradin khalin an haqiqatil insan wa kadzalikal umud binisbah lil khalq wal halawah binisbah lisukar. Baik, itu dia, ya, al-juz'i wal kulli. Sekarang penisbatan antara al-juz'i wal kulli. Ya, kalau tadi kita bahas juz'i pembagiannya pisah, kulli pisah. Sekarang kita gabung keduanya. Kita komparasikan antara juz'i dan kulli ini. Pada alimta anna mafhum al-juz'i syai'un wahid. Juz'i itu artinya sesuatu yang satu, maksudnya satu lingkaran, nggak boleh dimasuki yang lain lagi. Wa mafhumul kulli ithnani fasaidah. Sedangkan kulli itu adalah dalam satu lingkaran bisa 2, 3 dan seterusnya. Fanisbah baina kulli juz'ain hiya at-tabayun. Perbandingan di antara dua bagian itu, ya, bagian al-juz'i dan kulli itu tabayun namanya, ya. Nah, berarti ketika antum mengatakan, ya, hewan dan singa, ini kan dua lingkaran yang berbeda, ya, dua lafaz yang berbeda, maksudnya dua lafaz berbeda, hewan sama, ya, singa. Hewan dan singa. Nah, hewan ini dengan singa ini dinamakan lafaz yang mutabayin. Ya, kenapa dikatakan mutabayin? Mutabayin artinya tadi kan terpisah. Ai ada muhamli ahadima alal akhar. Ya, karena tidak bisa. Afwan, ana salah mengartikan di sini. Kullu juz'ain di sini bukan artinya kulli sama juz'i, bukan. Ya, juz'ain di sini maksudnya juz'un sama juz'un. Ya, kulli enggak masuk di sini. Ya, juz'un sama juz'un. Jadi hubungan antara satu juz'un dengan juz'i yang lain, juz'i yang awal dengan juz'i yang tsani, hubungannya namanya tabayun. Ketika antum mengatakan Sa'id dan Khalid, ketika antum mengatakan kuda dan kambing, ini dua juz'un, dan hubungan antara kedua juz ini adalah hubungan tabayun. Ya, wa nisbah bainal juz'i wal kulli hiya tabayun aidan. Begitu juga sama, juz'i dengan kulli juga namanya tabayun. Juz'i dengan juz'i tabayun, juz'i dengan kulli juga tabayun. Li'anna mafhumul kulli imkanu fardil ishtiraki fihi wa mafhumul juz'i istihalatuhu. Kenapa dikatakan tabayun antara juz'i sama kulli? Karena pemahaman, pengertian dari juz'i sama kulli itu beda. Ya, pengertian dari kulli apa? Bisa digabung, anggotanya banyak. Pengertian dari juz'i apa? Nggak bisa digabung. Berarti kan dia benar-benar berseberangan. Nah, jadi tabayun itu benar-benar berseberangan. Baik. Wa amma binisbah baina al-kulliyaini aw awil haqiqataini fa hiya ahadu umurin arba'ah.
Nah, sekarang bagaimana kalau kita ngomongnya pakai kulli dengan kulli? Kalau hubungan juz'i tadi hubungannya namanya hubungan tabayun. Ya, kulli sama juz'i juga hubungan tabayun. Bagaimana kalau kulli dengan kulli? Ya, kulli dengan kulli, ya, maka ada 4 hubungan yang mungkin di situ. Yang pertama hubungan at-tasawi. Ya, at-tasawi itu sama dengan, ya, at-tasawi itu sama dengan, kalau tabayun itu tidak sama dengan. At-tasawi an yasduqa kullun minhuma ala jami' afradil akhar. Ya. Bagian yang sebelah sini masuk ke bagian sebelah sini juga. Contohnya al-insan wal bashar. Wal insan wal bashar, wal bashar wal insan, begitu. Nah, jadi lafaz insan ini kulli apa juz'i? Kulli. Lafaz bashar juga kulli. Berarti kulli yang pertama dan kulli yang kedua hubungannya tasawi namanya. Kenapa? Karena ya, lafaz insan itu boleh dimasukkan ke sini, lafaz bashar itu boleh juga dimasukkan ke lafaz insan. Ya, itu kalau bisa dimasukkan, tasawi namanya. Tapi kalau at-tabayun wa huwa an la yasduqa kullun minhuma ala ayyi fardin min afradil akhar. Contohnya al-insan wal faras. Al-insan ini kulli yang pertama, faras kulli yang kedua. Ya, dan insan nggak boleh dimasukkan ke kata faras. Faras juga nggak bisa dimasukkan ke kata insan. Paham maksudnya ya? Nah, jadi nggak bisa yang satu memasuki lingkaran yang satu. Itu at-tabayun. Ya. Jadi kalau kita bahas beginian ini, antum harus punya gambaran, ya, gambaran nyatanya itu dengan lingkaran-lingkaran begitu. Ya. Baik. Kemudian yang ketiga al-umum al-khususul mutlaq. Ya, al-umum wal khusus al-mutlaq wa huwa an yashmula ahaduhuma jami' afrad al-akhir wa yakun al-akharu syamilan li ba'di afradi sahibihi. Misal al-hisan wal hayawan. Ya, ada 2 lingkaran sekarang. Lingkaran pertama al-hisan, lingkaran kedua namanya al-hayawan. Fa yuqalu kullu hisanin hayawan. Sahih, ada kullu hisanin wa hayawan wa laysa kullu hayawanin hisan. Ini namanya al-umum wal khususul mutlaq. Umum dan khusus yang sifatnya mutlak. Nah, jadi ya kalau dikatakan hisan itu bagian dari hayawan, na'am. Ya, apakah hayawan bagian dari hisan? Tidak. Ya, tapi ya, salah satu hayawan itu adalah hisan. Baik. Fal hayawanu a'am, maka hewan itu berarti lebih umum. Ya, hewan itu lebih umum, wal hisan akhas. Ya. Ya, sedangkan al hisan itu akhas, lebih spesifik. Ya. Al hisanu akhas, lebih spesifik dia. Ya. Pada khala al khasu dimna afradi al-am, maka yang al-khas itu masuk ke dalam golongan afradi al-am. Pada khala al-khasu dimna afradil am, contohnya lihat di situ. Ya. Al-hayawan itu ada al-himar, ada al-jamal, ada al-asad. Ada juga al-hisan di situ. Ya, maka al-hisan ini lebih akhas, ya, lebih khusus daripada kata al-hayawan karena dia merupakan bagiannya. Baik, itu secara mutlak. Kemudian ya dari segala sisi maksudnya, kalau dikatakan mutlak itu dari segala sisi maksudnya. Kemudian yang keempat al-umum wal khusus al-wajhi atau min wajhin. Ya, kalau ini al-umum wal khusus dari satu sisi saja. Wa huwa an yashmula kullun minhuma ba'du afradi sahibihi wa yanfarida ba'du kullin minhuma. Misaluhu as-sunduq dan al-khashab, al-qutnu dan as-thawb. Yajtami'ani fi sunduqi khashabin wa thawbi qutnin wa yanfaridani fi sunduqi hadidin wa babi khashabin wa thawbu haririn wa wisadatu qutnin matalan. Baik. Ya, kalau kita mengatakan kata sunduk, ya, kata sunduk dan kata khosyab, perhatikan di lingkaran di tengah itu. Sunduk dan khosyab ini, ya, itu berlaku pada kedua kata ini. Ya, ketika untuk mengatakan ya sunduk khosyab, ini berarti dia dihitungnya satu. Ya, sunduk khosyab itu satu. Ya, terdiri dari dua hal, sunduk sama khosyab. Wa thawbu qutnin, kalau antum mengatakan thawbu qutnin, ya, itu hitungannya satu. Nah, tapi bisa juga terpisah. Ya, fi sundukin hadid. Kalau antum mengatakan sundukin hadid, ya, kemudian babu khasyabin, kan terpisah dari tadi kata sunduk sama kata khasyabnya. Ya, sekarang dia jadi sunduk hadid, bukan sunduk khasyab lagi. Tapi khasyab jadinya bab khasyab. Ya, sedangkan thawbu qutnin
ya, contohnya thawbu qutnin, contoh yang kedua, ya, itu terpisah pada thawbu haririn, ya, wisadatu qutnin, gitu. Nah, jadi ya thawbu qutnin ini satu benda, tapi dia bisa menjadi dua benda jika dinisbatkan kepada yang lainnya. Ya, kalau dinisbatkan kepada harir, dia jadinya thawbu harir. Ya, ketika disandarkan kepada kata qutnun ini, jika disandarkan kepada wisadah, dia jadinya wisadatu qutnin, gitu ya. Jadi dia ketemunya di tengah-tengah ini. Jadi kalau kita punya thawbu haririn sama wisadatu qutnin, ya, kesamaan antara kedua benda ini apa? Ya, thawbu haririn sama wisadatu qutnin. Ya, apa kesamaannya dengan thawbu qutnin? Thawbu haririn sama wisadatu qutnin. Ya. Kalau kita katakan thawbu qutnin, ya, thawbu qutnin pakaian terbuat dari katun. Kemudian kita punya pakaian yang terbuat dari setera. Apa persamaannya? Sama-sama pakaian. Nah, sekarang, ya, udah lewat itu. Sekarang pakaian dari katun tadi, apa persamaannya dengan bantal dari katun? Sama-sama dari katun. Berarti kata thawbu qutnin, pakaian dari katun ini bisa ke sini, bisa ke sini. Ya, bisa ke dua-duanya. Ini namanya al-umum wal khusus al-wajhi. Jadi dia am atau khosnya itu dilihat dari satu sisi. Ya, dia itu sisi yang lainnya, gitu. Baru antum bisa tentukan dia am atau khosnya. Nah. Tapi itu dia akhir dari ya, pembahasan al-juz al-qul wal kulli, ya, pembagian lafaz al-mufrad ila al-kulli wal juz'i. Ya, al-kulli tadi kita katakan ada dua, hakiki dan idhafi. Ya, kemudian al-kulli itu juga berdasarkan keberadaannya dibagi menjadi 4, al-mustahil dan seterusnya. Ya, kemudian juga berdasarkan awaliyahnya dibagi menjadi dzati dan aradi. Yaitu akhir pembahasannya. Insyaallah taala di kesempatan selanjutnya kita akan ambil al-kullu wal juz'u. Allah taala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa alhamdulillah.